Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arif Rizky. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 3 pengantar bisnis. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga kepada Ibu Nija Nadia Rahmani selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis. Ya, jadi di sini kelompok 3 akan memaparkan materi tentang manajemen pemasaran. Anggota kami berjumlah 6 orang. Di antaranya saya sendiri, Arif Rizky, yang kedua ada Raffi Muhammad, yang ketiga ada Gina Fitri Rahayu, yang keempat ada Mia Sumiati, yang kelima ada Nurul Faridah, dan yang keenam ada Talita Kahla. Langsung saja tanpa perlu basa-basi, malah kita memaparkan materi tentang manajemen pemasaran. Kepada Saudari Mia, dipersilakan. Menurut American Marketing Association, pemasaran adalah suatu proses perencanaan dan menjalankan konsep, promosi, harga, dan distribusi sejumlah ide, barang, serta jasa untuk menciptakan pertukaran yang dapat memuaskan tujuan organisasi dan individu. Pemasaran yakni adalah sistem secara keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis atau usaha yakni yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga barang atau jasa yang sesuai, mempromosikan barang dan jasa, dan mendistribusikan barang dan jasa kepada konsumen dan bisa memuaskan konsumen. Pemasaran merupakan kegiatan tukar-menukar yang bertujuan untuk memuaskan keinginan manusia serta dalam arti bisnis. Untuk selanjutnya, perkembangan pemasaran. Perkembangan pemasaran pada zaman dulu keadaan ekonomi masih langka. Dikatakan pengetahuan marketing belum diperlukan karena semua barang dan jasa yang diproduksi habis dikonsumsi oleh kelompok sendiri. Akan tetapi hakikat pemasaran itu sendiri sudah ada sejak zaman dulu. Bahkan pada kehidupan fauna dan flora pun sudah ada pemasaran. Dengan perkembangannya pemasaran, maka berkembang pula hal jenis barang dan jasa yang dihasilkan. Demikian pula makin banyak barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Jika zaman dulu orang yang belum mengenal televisi, komputer, deodoran, fast food, dan sebagainya, maka sekarang orang mencari dan membutuhkan barang tersebut. Oleh sebab itu, pemasaran memberi sumbangan besar terhadap meningkatnya barang dan jasa yang diperlukan sehingga meningkatkan kemakmuran masyarakat. Antara kemajuan perusahaan dan pemasaran terdapat hubungan yang saling menunjang. Artinya, makin maju pemasaran, makin canggih pula strategi pemasaran digunakan. Makin canggih strategi pemasaran yang digunakan, makin menunjang kemajuan perusahaan. Oke, baik, Mia telah menjelaskan pengertian dan perkembangan tentang manajemen pemasaran. Selanjutnya, materi ketiga tentang evolusi konsep akan dijelaskan oleh Saudari Nurul. Kepada Nurul dipersilakan. Baik, untuk materi yang selanjutnya, yaitu evolusi konsep pemasaran. Dalam perkembangan pemasaran sejak dulu sampai sekarang, pemasaran ini sudah mengalami evolusi. Evolusi ini muncul sejalan dengan orientasi yang dilakukan perusahaan dalam menghadapi persaingan. Nah, dalam evolusi konsep pemasaran ada beberapa konsep. Seperti yang pertama, ada konsep produksi atau production concept. Jadi konsep produksi ini yaitu salah satu konsep tertua dalam bisnis. Konsep produksi menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia di banyak tempat dan murah harganya. Asumsi bahwa konsumen terutama tertarik pada kemudahan mendapatkan produk dan harga yang rendah berlaku paling tidak dalam situasi. Jadi situasi yang pertama, jika permintaan atas produk melebihi penawaran, seperti yang ada di negara berkembang. Nah, dalam situasi ini, konsumen lebih tertarik untuk mendapatkan produk daripada keistimewaan produk tersebut. Beberapa organisasi jasa juga menerapkan konsep produk. Banyak praktek dokter dan dokter gigi dikelola dengan prinsip lini perakitan, seperti juga beberapa agen pemerintahan, seperti kantor, tenaga kerja, dan biro lisensi. Yang kedua, yaitu ada konsep produk atau produk konsep.
Konsep produk adalah salah satu filosofi pemasaran yang menekankan bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang bermutu. Oleh karena itu, perusahaan harus mencurahkan energinya untuk membuat perbaikan produk yang berkelanjutan. Namun, bermutu di sini itu artinya apa? Apakah menurut produsen atau konsumen? Nah, dalam konsep produk, kualitas itu didasarkan atas pandangan produsen sendiri, bukan menurut pandangan konsumen. Lalu konsep yang ketiga, ada konsep penjualan atau selling concept. Konsep penjualan berorientasi pada promosi. Jadi artinya produsen membuat produk besar-besaran, kemudian berusaha mempromosikan produknya agar laku di pasar. Produsen beranggapan bahwa konsumen harus didorong atau dibujuk agar ia mau membeli produk. Untuk konsep yang keempat yaitu konsep pemasaran atau marketing konsep. Definisi konsep pemasaran menurut William tahun 2009 adalah suatu falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsep merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Konsep pemasaran berpendapat bahwa kunci untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi terdiri dari penentu kebutuhan dan keinginan pasar pasaran dan penyerahan produk yang memuaskan secara lebih efektif dan lebih efisien dibandingkan dengan para pesaing. Jadi, salah satu keunggulan industri Jepang dibandingkan dengan Amerika ialah bahwa pengusaha Jepang telah terlebih dahulu menerapkan konsep pemasaran ini dalam perusahaan mereka, sementara perusahaan Amerika masih menganut konsep produk. Jadi, dalam konsep produk pada perusahaan Amerika, kontrol kualitas produk itu hanya dilakukan oleh profesional, sedangkan dalam perusahaan di Jepang, kontrol kualitas itu dilakukan oleh seluruh karyawan mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Lalu untuk konsep yang kelima yaitu konsep sosial atau social konsep. Konsep ini beranggapan bahwa bukan hanya selera manusia yang diperhatikan, tetapi yang lebih penting adalah perhatian terhadap kepentingan masyarakat atau kelestarian lingkungan. Memang konsumen itu selalu ingin yang mudah, ingin minuman dalam botol plastik sekali pakai, sehingga itu bisa saja mengotori lingkungan. Padahal bisa menggunakan botol atau gelas yang nantinya bisa dicuci dan bisa digunakan berkali-kali tanpa dibuang mengotori lingkungan. Jadi, manakah yang lebih diutamakan oleh para pengusaha, memperhatikan konsumen dengan mengorbankan masyarakat, atau masyarakat dulu baru memperhatikan konsumen? Oke, baik Nurul, terima kasih banyak telah menyampaikan materi tentang evolusi konsep manajemen pemasaran. Selanjutnya, materi tentang pentingnya manajemen pemasaran akan disampaikan oleh Saudari Gina. Kepada Gina dipersilakan. Pentingnya pemasaran. Nothing happens until a sale is made. Dikatakan bahwa nothing happen until a sale is made, artinya tak satu pun yang terjadi sampai ada penjualan. Ini mengandung kebenaran. Dunia industri atau bisnis dapat menginvestasikan uang dalam produk, tetapi jika tidak menyediakan produk yang sesuai untuk pasar pada waktu, tempat, dan juga harga yang tepat, maka semua usaha bisnisnya akan sia-sia. Kesuksesan bisnis ditentukan oleh perjuangan di pasar. Lalu selanjutnya adanya ancaman globalisasi persaingan. Para pengusaha baik yang memproduksi barang maupun jasa, mereka merasakan sangat pentingnya aktivitas marketing saat ini. Kepentingan ini sangat terasa karena adanya ancaman globalisasi persaingan internasional yang eksplosif. Di samping persaingan internal dalam negeri itu sendiri adalah suatu keinginan bagi pengusaha besar sampai kalah bersaing dari produk luar yang pasar dalam negeri sendiri. Ini merupakan tantangan terhadap kegiatan marketing mencari dan memelihara konsumen mudah berubah dan mereka selalu ingin mencoba produk baru. Loyalitas konsumen sangat labil. Strategi pemasaran harus menjawab tantangan ini dengan berbagai taktik. Lalu selanjutnya, pemasaran tidak lagi seperti yang dipahami oleh orang awam.
Sebagai promosi atau iklan, tujuan pemasaran ini saat ini sudah mengutamakan kepuasan konsumen. Apabila konsumen merasa puas dengan kegiatan pemasaran perusahaan, maka akan adanya kehancuran dalam perusahaan tersebut. Oke Gina, terima kasih banyak telah menampilkan dan memaparkan materi tentang pentingnya manajemen pemasaran. Selanjutnya materi ruang lingkup manajemen pemasaran akan disampaikan oleh Saudara Raffi. Kepada Raffi dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup pemasaran. Yang pertama ada ruang lingkup manajemen pemasaran berdasarkan elemen pemasaran. Yang pertama yaitu produk dan layanan. Produk dan layanan adalah elemen dasar pemasaran. Jika tidak ada produk, tidak ada pemasaran. Ini berkaitan dengan sifat dan jenis produk, kualitas dan desain produk, perencanaan dan pengembangan produk, keputusan produk yang berkaitan dengan branding, penjualan, pengemasan, merek, dagang, dan lain-lain. Yang kedua ada riset pemasaran. Meskipun produk dan layanan adalah titik awal, di bawah pemasaran tradisional, pemasaran modern dimulai dengan analisis berbagai aspek pasar dan bidang terkait. Yang ketiga yaitu ada saluran distribusi, yaitu jalur melalui di mana barang bergerak dari produsen ke konsumen, adalah saluran distribusi. Saluran ini menyangkut sejumlah perantara seperti grosir, pengecer, pekerja, dan lain-lain. Saluran dengan memindahkan barang membantu dalam mentransfer kepemilikan barang dari penjual ke pembeli. Yang keempat, ada distribusi fisik. Pergerakan fisik barang dari produsen ke konsumen adalah distribusi fisik. Ini termasuk transportasi, merupakan transportasi pergudangan, kontrol inventaris dan manajemen, dan pemrosesan pesanan dan lain-lain. Kemudian yang kelima yaitu ada keputusan promosi, yaitu betapapun baiknya suatu produk, jika tidak memiliki nilai, maka tidak akan bisa dipromosikan dengan benar. Promosi memiliki tujuan dasar untuk menginformasikan pasar tentang ketersediaan produk dan menciptakan permintaan. Untuk itu, ada berbagai alat promosi seperti iklan, promosi penjualan, penjualan pribadi, publikasi, hubungan masyarakat, dan lain-lain. Kemudian yang keenam ada keputusan harga. Ini adalah salah satu elemen pemasaran yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Harga berkaitan dengan kebijakan dan strategi penetapan harga, penentuan harga, diskon, komisi, dan lain-lain. Yang ketujuh ada analisis lingkungan. Analisis lingkungan di mana bisnis akan dilakukan adalah langkah pertama untuk setiap organisasi. Kemudian berbagai faktor makro dan mikro harus dipelajari sebelumnya, hanya untuk mengembangkan pemahaman tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi suatu organisasi. Kemudian selanjutnya ada umpan balik dari pelanggan. Untuk memasarkan barang yang sukses, sangat penting bagi pemasar untuk mendapatkan umpan balik yang diperlukan dari pelanggan. Kemudian yang kesembilan ada tanggung jawab terhadap masyarakat. Bisnis dan masyarakat saling terkait dan saling bergantung. Bisnis tidak bisa eksis dalam ruang hampa. Ini memperoleh input yang sangat dibutuhkan dari masyarakat, dan karena itu berhutang tanggung jawab terhadap masyarakat. Kemudian ada ruang lingkup pemasaran berdasarkan subjeknya. Yang pertama yaitu ada kebutuhan dan keinginan konsumen. Konsumen akan membeli barang atau jasa hanya jika memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Kemudian ada yang kedua yaitu perilaku konsumen. Dalam hal ini, pemasaran mempelajari dan menganalisis bagaimana konsumen
merespon suatu produk atau layanan tertentu. Yang ketiga, ada perencanaan dan pengembangan produk. Tidak ada pemasaran tanpa produk. Oleh karena itu, perencanaan pengembangan produk merupakan bagian integral dari fungsi pemasaran. Kemudian yang keempat, ada kebijakan harga. Karena pemasaran adalah proses pertukaran, uang ditukar dengan produk. Aspek pemasaran ini berada di bawah fungsi strategis penetapan harga. Yang kelima, ada distribusi. Studi saluran distribusi penting dalam pemasaran adalah untuk bagi seseorang pemasar untuk menjangkau pelanggan maksimal dengan biaya yang minimal. Yang keenam, ada promosi. Promosi mencangkup penjualan pribadi, promosi penjualan, dunia iklan, mulut ke mulut, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, ada kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen adalah tujuan utama pemasaran. Seorang konsumen merasa puas ketika kebutuhannya terpenuhi. Kepuasan konsumen memastikan bahwa bisnis bergerak ke arah yang benar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik Raffi, terima kasih banyak telah memaparkan materi tentang ruang lingkup manajemen pemasaran. Selanjutnya, materi tentang strategi akan disampaikan dan dijelaskan oleh saya sendiri. Langsung saja. Ya, di sini saya akan menyampaikan materi tentang strategi marketing. Jadi, apa sih strategi marketing itu gitu? Jadi dalam strategi marketing banyak digunakan nih kebijakan bagaimana memperlakukan konsumen dengan jalan memberi kepuasan yang maksimal. Nah, kepuasan maksimal ini antara lain dengan marketing mix 7P. Yang kedua dengan Customer Relationship Management atau CRM. Yang ketiga dengan Customer Value. Yang keempat dengan Customer Dependency. Nah, yang pertama nih marketing mix 7P. Jadi marketing mix 7P ini diartikan dengan suatu kombinasi yang memberikan hasil maksimal gitu. Nah, 4P yang pertama ini merupakan marketing mix yang umumnya dilakukan nih. Sedangkan tambahan 3P terakhir adalah unsur perkembangan dari marketing mix 4P. Marketing mix 7P biasanya digunakan oleh perusahaan yang menawarkan produk berupa layanan ataupun jasa. Nah, 7P di sini adalah yang pertama product, yang kedua price, yang ketiga place, yang keempat promotion, yang kelima people, yang keenam physical evidence, yang ketujuh proses gitu. Jadi strategi marketing ini merupakan analisis dan pemilihan target market yang ingin dicapai oleh perusahaan dan menciptakan langkah-langkah yang tepat dengan menggunakan berbagai kebijakan marketing untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Selanjutnya Customer Relationship Management atau CRM. Jadi CRM ini adalah suatu proses dalam mendapatkan, mempertahankan, dan juga meningkatkan pelanggan yang menguntungkan gitu. Untuk melaksanakan ini maka dilakukan kolaborasi kerjasama. Nah, dengan setiap konsumen menyediakan nilai yang optimal bagi pelanggan dengan berbagai cara gitu. CRM ini bertujuan untuk menciptakan nilai pelanggan sehingga pelanggan puas dan memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan, memperoleh keunggulan bersaing, memperhatikan mutu produk agar dapat memberikan kepuasan yang prima bagi pelanggan. CRM ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan mimpi bisnis di masa yang akan datang. Sebab tidak ada pelanggan, maka tidak ada bisnis dan tidak ada masa depan gitu. Yang artinya ciptakan loyalitas berkat adanya CRM ini gitu. Nah, ada 3 loyalitas berkat adanya CRM ini. Di antara melalui continuity marketing, yang kedua melalui one-to-one marketing, yang ketiga melalui partner atau co-marketing gitu. Selanjutnya customer value atau nilai pelanggan. Jadi nilai pelanggan ini diperoleh dengan membandingkan manfaat gitu. Manfaat yang diperoleh ini berasal dari produk yang dibeli,
layanan yang diterima, karyawan yang memberikan layanan dan citra atau nama baik gitu. Terus rasa bangga terhadap perusahaan, merek dan juga sebagainya gitu. Yang terakhir ada customer dependency atau ketergantungan konsumen. Jadi elemen ketergantungan konsumen di sini disebabkan oleh kemampuan pegawai mengenal pelanggan dan inovasi produk bermutu ataupun jasa yang memuaskan gitu. Keterikatan yang sukarela ini menandakan adanya rasa puas, tapi customer dependency ini tidak akan muncul nih ketika terdapat rasa paksaan. Jika hal ini terjadi, maka perusahaan memiliki tantangan untuk menumbuhkan dalam diri pelanggan perasaan yang tulus tanpa paksaan terhadap hubungan mereka untuk menciptakan yang namanya ketergantungan konsumen atau customer dependency. Terima kasih, mungkin itu saja strategi pemasaran yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Ya, itu materi tentang strategi manajemen pemasaran. Selanjutnya tentang riset manajemen pemasaran akan disampaikan oleh Saudari Nurul. Kepada Nurul dipersilakan. Materi yang selanjutnya yaitu riset pemasaran. Keputusan pemasaran seringkali berjalan sempurna, tetapi konsekuensi dari pilihan bauran pemasaran dan strategi segmentasi yang dilakukan perusahaan bisa berdampak jangka panjang. Peran riset pemasaran adalah untuk meningkatkan daya saing dengan cara memperjelas interaksi di antara pemangku kepentingan perusahaan atau termasuk pelanggan, variabel pemasaran, faktor lingkungan, dan keputusan pemasaran. Keberhasilan sebuah penelitian seringkali bergantung pada metode yang digunakan. Berikut ada 4 metode dasar riset pemasaran. Yang pertama yaitu observasi. Observasi itu mencakup pengamatan dan pencatatan perilaku konsumen. Saat ini, sistem teknologi informasi, termasuk rekaman kamera langsung dan komputer, memungkinkan pemasar untuk mengamati preferensi konsumen secara cepat dan akurasi yang tinggi. Lalu yang kedua, yaitu pemasaran harus lebih sedikit maju dengan mengajukan pertanyaan. Salah satu cara untuk memperoleh informasi yaitu dengan melakukan survei. Yang ketiga, dalam fokus group atau kelompok fokus. Jadi peserta dikumpulkan dalam satu lokasi dan diberikan satu persoalan lalu diminta untuk membahasnya. Nah, para peneliti hanya melihat dan merekam saja hal ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi persoalan yang terlalu sulit jika ditangani oleh kuesioner. Yaitu eksperimen. Jadi membandingkan tanggapan individu yang satu atau yang mirip pada situasi yang berbeda-beda. Oke, baik Nurul. Terima kasih banyak telah menyampaikan materi tentang riset manajemen pemasaran. Nah, selanjutnya perilaku manajemen pemasaran akan disampaikan materinya oleh Saudari Gina. Kepada Gina dipersilakan. Selanjutnya, perilaku pemasaran. Dalam pasar konsumsi, transaksi pembelian dan penjualan dilakukan di masyarakat, tetapi hal yang sama pentingnya, kendati tidak begitu, adalah pasar organisasi atau pasar komersial. Pemasaran ke organisasi yang membeli barang dan jasa yang digunakan dalam penciptaan dan penghantaran produk konsumsi atau layanan publik melibatkan beragam jenis pasar dan perilaku pembelian dari orang-orang yang ada di pasar konsumsi. Yang pertama, pasar tersebut adalah pemasaran bisnis. Pemasaran bisnis ini melibatkan pasar organisasi atau komersial yang dibagi dalam 4 kategori bisnis to bisnis. Yang pertama ada perusahaan jasa, yang kedua ada perusahaan industri, yang ketiga ada perdagangan perantara atau reseller, yang keempat ada pemerintah dan lembaga. Secara keseluruhan, pasar bisnis to bisnis menghasilkan sekitar $25 miliar setiap tahunnya. Lalu selanjutnya ada service companies market, yaitu pasar perusahaan jasa. Perusahaan yang menyediakan jasa kepada masyarakat yang mengkonsumsi jasa mereka, misalnya bahan baku dan
pasokan Disney World yang membutuhkan untuk memberikan pengalaman menyenangkan kepada pengunjung. Lalu selanjutnya ada industrial market atau pasar industri, kegiatan bisnis yang membeli barang untuk diubah menjadi produk lain atau yang habis digunakan dalam proses produksi. Contohnya seperti dalam bidang pertanian atau manufaktur. Oke, baik, Gina telah menyampaikan materi perilaku manajemen pemasaran. Selanjutnya, materi tentang bauran manajemen pemasaran akan dijelaskan oleh saya sendiri. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang bauran pemasaran 4P. Nah, bauran pemasaran 4P ini adalah seperti yang saya sebutkan tadi gitu. Jadi di sini saya akan memperdalam nih tentang marketing mix yang tadi disebutkan gitu. Jadi sebelumnya pengertian promosi ini adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang ataupun organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Nah, kan tadi strategi marketing itu ada 7 nih. Nah, sekarang saya akan memperdalam lagi tentang bauran pemasaran yang ada 4 komponen dalam pemasarannya yang terdiri dari produk, price, place, dan juga promotion. Nah, jadi pemasaran ini bukanlah ilmu pasti seperti keuangan gitu. Jadi teori bauran pemasaran juga terus berkembang gitu. Dalam perkembangannya dikenal dengan tadi yang disebutkan dengan istilah 7P, di mana 3P itu adalah sebuah perkembangan dari people, physical evidence, dan proses gitu. Nah, ya, jadi seperti penulis buku Seth Godin nih, misalnya menawarkan teori P baru yaitu purple cow gitu. Nah, purple cow di sini kalau Indonesianya sapi ungu. Nah, Seth Godin ini menambahkan teori baru yaitu purple cow karena Seth Godin sedang duduk di perkebunan lalu melihat segerombolan sapi gitu, segerombolan sapi di perkebunan sedang memakan rumput. Nah, setelah itu Seth Godin berpikir nih, gimana nih kalau di antara gerombolan sapi tersebut ada sapi yang berwarna ungu gitu. Nah, kan pasti menarik gitu untuk dilihat gitu. Jadi makanya purple cow ini muncul di pikiran Seth Godin gitu. Nah, Seth Godin ini berpendapat gitu bahwa perbedaan adalah sesuatu yang biasa dan baik adanya gitu. Kan kebanyakan orang tidak berani untuk menjadi berbeda dengan orang lain. Padahal berbeda itu merupakan sesuatu yang menarik gitu. Jadi pandangan ahli ekonomi terhadap pemasaran adalah dalam menciptakan waktu, tempat di mana produk diperlukan atau diinginkan, lalu menyerahkan produk tersebut untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Begitu, itulah materi tentang bauran pemasaran 4P. Kembalikan lagi kepada moderator. Ya, itulah tadi materi tentang bauran manajemen pemasaran. Selanjutnya materi terakhir akan disampaikan oleh Talita Kahla dengan materi turbo marketing manajemen pemasaran. Kepada Talita dipersilakan. Ya, terima kasih. Jadi untuk selanjutnya ada turbo marketing. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja strategi yang dilakukan perusahaan untuk mengungguli saingannya. Jadi, sejak dulu hingga sekarang, usaha perusahaan untuk mengungguli saingan adalah melalui beberapa strategi. Di antaranya, yang pertama ada perang harga, yakni dengan cara meningkatkan efisiensi, harga murah, produksi besar-besaran. Yang kedua, dengan perang desain, dengan cara orang berlomba-lomba dalam membuat desain, style, rasa, bentuk, dan sebagainya yang berbeda dengan perusahaan lainnya. Lalu yang ketiga, dengan cara perang kualitas, yakni dengan cara mengusahakan produk perusahaan menjadi semakin baik, berkualitas, dengan menetapkan total quality control. Lalu yang terakhir ini, strategi turbo marketing. Nah, strategi turbo marketing ini dilakukan dengan cara berusaha menekan waktu,
atau time compression sehingga perusahaan lebih unggul dalam hal yang pertama, proses produksi lebih cepat sehingga konsumen tidak lama menunggu. Contohnya, ada kereta api ekspres, surat kilat khusus, produk mobil terbaru tak perlu inden. Lalu yang kedua, pelayanan lebih cepat sehingga konsumen cepat melihat hasilnya. Contohnya, cuci foto kilat, fast food, dan lain sebagainya. Jadi, turbo marketing ini muncul karena adanya tuntutan dari para konsumen terkait sistem kecepatan dalam hal pelayanannya. Hal ini dipicu karena terjadinya globalisasi dan digitalisasi dalam segala sektor kehidupan. Hal ini mendorong perusahaan membutuhkan strategi yang tepat, bahkan lebih cepat dari pesaing dalam memproduksi, pelayanan, pemasaran, dan pengantaran produk ke tangan konsumen. Jadi pada intinya, turbo marketing adalah strategi bagaimana produk ataupun jasa bisa cepat sampai ke tangan konsumen. Terima kasih. Ya, terima kasih Talita telah menyampaikan materi tentang turbo marketing. Mungkin itu adalah materi sebagai penutup dari rangkaian materi tentang manajemen pemasaran. Jadi, manajemen pemasaran ini adalah suatu proses perencanaan dan menjalankan konsep promosi, harga, distribusi sejumlah ide, barang serta jasa untuk menciptakan pertukaran yang dapat memuaskan tujuan organisasi dan individu. Jadi tahapan demi tahapan proses manajemen pemasaran harus berjalan dengan sesuai yang dibutuhkan. Jika salah satu yang ditinggalkan atau tidak memenuhi semua tahapan manajemen pemasaran, maka yang akan terjadi suatu pekerjaan pemasaran tidak bisa berjalan dengan maksimal gitu. Barangkali bila dari teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan tuliskan di bawah kolom komentar video ini gitu. Tuliskan nama dan juga NIM kalian dan kelompok kalian gitu. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.